Nizam dari kronologisnya dulu mungkin seperti apa sih Kang Deddy untuk kronologisnya dan sampai Sukabumi. Baik, selamat malam semuanya. Eh, saya ini selaku PH dari Pak Anwar Satibi, orang tua dari almarhum Ijam Sapei, dan selaku penasihat hukum juga dari Bapak Isep Dadang Sukmana. Jadi saya baru kemarin dikasih kuasa untuk mendampingi di Polres pemeriksaan klien kami. Itu kronologis saya baru kenal beliau beberapa hari ini dan alhamdulillah Pak Anwar Satibi dan Pak Isep sudah memberikan kuasa hukum kepada saya untuk mengawal kasus ini sampai selesai. Begitu informasinya sementara. Oke, lanjut silakan yang lain. Lalu untuk proses di Polres Sukabumi itu sudah sampai mana ya, Kang Deddy? Baik, untuk di Polres Sukabumi, eh, kami kemarin sudah mendampingi eh, banyak pertanyaan-pertanyaan yang harus disampaikan, harus dijawab oleh orang tua almarhum. Dan eh, kami selaku penasihat hukum memberikan kepercayaan penuh terhadap penyidik di Polres Sukabumi. Eh, saya meminta semua penyidik yang ada di jajaran di Polres Sukabumi secara profesional eh, apa eh, menjalankan perkara ini. Itu yang saya minta kepada penyidik semuanya. Begitu Pak. Sementara jadi eh, kami selaku PH eh, kapanpun ya dimanapun saya bersedia untuk mendampingi orang tua dari almarhum ini, orang tua Pak Anwar Satibi dan eh, kakek angkatnya dari almarhum ini Bapak Isep Dadang Sukmana. Begitu host. Oke. Lalu untuk hari ini Pak Isep dan Kang Dadang, sorry, tadi juga ada laporan dari ibu kandung Nizam di KPAI. Mungkin tanggapannya seperti apa, Kang Deddy dan Pak Isep, izin. Baik, Izin eh, boleh saya menjawab? silakan silakan. Ya, itu tentang pengaduan itu saya lihat di pemberitaan, dia malah mau nuntut saya karena bahasanya saya membawa nijam tanpa sepengetahuan dia. Padahal yang sebenarnya nijam itu diantarkan sama dia dan ibunya dan uangnya ke saya. Saya sebagai ayahnya tidak bisa menolak. Jadi saya tidak mengambil nijam, tapi nijam diantarkan sama keluarga ibunya ke saya. Sama ibunya sama nenek Nijam yang dari Cianjur sama uaknya Miftah. Saya tidak mengambil Nijam. Jadi Nijam diantarkan ke saya sama keluarganya. Saksinya banyak dan nanti kita bisa pertanggungjawabkan. Lalu Bang, untuk komunikasi antara ibu kandungnya Nizam dengan Nizam sendiri itu mungkin seperti apa ya? Sorry, Pak Panwar. Ya boleh. Jadi gini Bang, yang namanya mantan ya, ya mungkin kalau saya sih nggak ada anggapan udah jadi musuh. Mungkin kalau dia nganggap saya musuh, saya tidak pernah melarang dia melihat Nijam. Merarang. Malah terakhir saya waktu di Garut, ini jam ada kebutuhan, saya lagi nggak ada duit, saya komunikasi sama dia, bukan mau minta ya. Saya kalau ada mestinya pinjam dulu. Nanti saya kalau udah ada saya ganti. Dia nggak ada respect.
Jadi saya akan menolak mentah-mentah kalau dia menuduh saya melarang Nijam komunikasi sama dia. Kapan dia datang? Kalau istri saya datang ke sini mau melihat Nijam, terus saya umpetin Nijamnya, nah itu saya terima. Dalam arti ini kan tidak pernah. Selama Nijam sama saya, Ibu Nijam tidak pernah datang ke sini melihat Nijam. Eh, eh, Pak, berarti Pak Anwar berarti tidak benar ya kalau misalkan selama 4 tahun gitu tidak bertemu Nizam dan terakhir ketemu umur 7 tahun itu. Iya, karena mau ketemu gimana? Toh dia tidak pernah datang ke sini untuk melihat anaknya. Nah, kalau dia nelpon ke saya sering, itu pun kalau dia suka chat dulu ke saya. Angkat katanya mumpung suami saya nggak ada, saya mau mau video call sama Nijam. Nggak bisa video call, posisi Nijam di pondok, saya kan lagi di luar, jauh. Oke. Oke, Pak. Nah, tapi Eh, kalau untuk komunikasi sama Ibu Tiri dan itu eh, ada nggak Pak? Ibu maksudnya ibu kandungnya menanyakan ke ibu tirinya si Nizam gitu gimana keadaannya atau gimana gitu. Gimana Pak? Pernah Gimana? nggak? Maksudnya ibu kandungnya Nizam ini berkomunikasi juga sama ibu tirinya gitu sebelum kejadian ini gitu. Pernah menanyakan juga nggak gimana? Nggak pernah, nggak ada. Pak Isep, tapi sempat ada narasi nih Pak Isep, katanya ibu tirinya ini menghalang-halangi gitu bahasanya. Kalau nggak salah menghalang-halangi ibu kandung untuk bertemu. Itu tidak benar ya Pak Isep atau gimana Pak Isep mungkin? Betul, itu saya membenarkan. Tidak, ya. Enggak, Ya, itu saya membenarkan. Itu saya membenarkan. Kalau memang ibu tirinya ini melarang untuk mempertemukan Nijam dengan keluarganya. ya, ya, Ibu tirinya ya, bukan saya ya. Hmm, dirinya. alasannya Oke, Pak Mungkin Isa. alasannya alasan apa Pak? dari Iya, alasannya apa? alasannya apa Pak? Alasan alasan ibu tirinya, kamu jangan kenalkan Nijam dengan pihak keluarganya, nanti kalau Nij- Nijamnya jadi nggak fokus dalam arti nanti pikirannya bercabang, ingat ke sana kemarin nggak fokus. Hmm, Nah, mungkin yang laporan berarti Bapak waktu itu pernah melaporkan juga ya Pak ke Polres Sukabumi ya. Pak itu awal ceritanya gimana sih Pak? Pernah. Nah, itu awal ceritanya anak saya berantem sama anak angkatnya. Anak saya waktu itu kelas 6 SD, anaknya waktu itu kelas 2 SMA. set Nah, tapi dramatis yang berarti. dihantam itu anak saya. Anak saya dibawa ke tempat yang jauh, tapi tidak di rumah dilakukannya. Di dekat pemakaman. Di pemakaman ada jalan ke sebelah sana. Disitulah anak saya dianiaya. Itu kalau dilanjut, ya kalau yang itu kena sama anaknya juga, karena anaknya juga ikut menganiaya anak saya. Mungkin alasannya kenapa Pak? Maksudnya Bapak mencabut laporan. Itu kan eh, sudah terlihat Al- ya, perilaku dari Ibu Tiri alasannya sendiri gitu. alasannya gini. Ya, alasannya karena saya tadinya tidak mau kawin cerai untuk mempertahankan rumah tangga juga. Terus saya ngobrol sama orang tua saya, ayah ini gimana Teni, udah sujud-sujud minta ampun, jangan sampai ini dilanjut. Intinya minta maaf, mama mau tobat, mama nggak akan ngulangin lagi hal-hal seperti ini. Maksudnya intinya dia berjanji mau tobat. Nah, setelah itu karena kedekatan ayah angkat saya dengan pihak Kapolres, ya, cukup dibikinkan surat pernyataan di sini, terus dipoto, dikirimkan ke sana, dan dibikinkan video perdamaian, dikirimkan ke sana. Jadi secara laporannya itu saya belum cabut sebetulnya. Oke. Nah, ini kan terulang kembali gitu Ada si desakan ya, dari Nizam. kepolisian untuk perdamaian nggak, Kang Anwar? Gimana? Apakah ada desakan dari pihak kepolisian untuk melakukan perdamaian atau emang itu dari hati Kang Anwar sendiri untuk berdamai? Waktu itu ya, waktu yang 2025 ya, Tidak ada. Ya. tidak ada desakan dari siapapun. Itu inisiatif saya karena saya dalam arti siapa tahu ke depan lebih baik gitu. Ini ujian buat dalam pikiran saya, mungkin ini ujian buat saya dan mungkin ke depan akan lebih baik. Begitu aja pikiran saya waktu itu. Nah, tapi dari yang sudah mencabut dan mendamai adanya perdamaian itu eh,
sudah ada nggak gelagat-gelagat dari ibu si tirinya ini kan tobat, terus akhirnya dia menyiksa Nizam lagi gitu. Udah mulai Kan kelihatan dari pergerakan. itu, dari situ, semenjak kejadian itu Nijam langsung saya amankan. Jadi Hmm. semenjak kejadian itu pas saya lapor tahun 2005 itu, 2025 itu, Nijam langsung saya amankan di pondok pesantren. Kebetulan pondok pesantren itu pembinaannya ayah angkat saya juga dan donaturnya juga ayah angkat saya juga. Jadi yang mengarahkan waktu itu biar aman, rumah tangga jangan ada gangguan, anak dikeluarkan aja kata ayah di pesantren sambil sekolah. Dan sepakat anak saya diamankan langsung ke pesantren setelah kejadian itu. Nah pas kemarin karena mau bulan puasa, semua santri kan dipulangkan karena mau munggah. Nah, pas datang dari pesantren itu anak saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, segar bugar tidak sakit apapun. Nah, di rumah ada sekitar 5 hari mungkin ya, atau 4 hari, 5 hari, 6 hari nggak tahu ya. Anak saya memang mengalami sakit panas, itu wajar lah manusia ya. Berobat ke puskesmas sempat membaik dan 5 hari kemudian itu jalan-jalan sama saya masih bersenda gurau. Oke Kang, terus Kang, Ya, lanjut lanjut Pak Isep. lanjut Kang, lanjut lanjut Boleh Kang. Iya, saya maksudnya menambahkan aja? maksudnya Boleh saya maksudnya di menambahkan? sini Bentar, bentar Pak. di sini Ya tambah Kang. sama ayah saya. Ya, terima kasih. Setelah itu memang saya juga taunya ada di rumah sakit. Saya tahu informasi dari pesantren ya. Dari pesantren, anak itu awalnya kan baik-baik saja. Saya juga lihat di videonya, saya kirim jalan-jalan. Nah, tiba-tiba ada telepon dari pihak pesantren, guru ngajinya. Katanya, kenapa Pak ini jam belum belum masuk gitu kan, orang lain udah pada masuk. Nah, bahkan ini Pak bapaknya itu mengirimkan video yang luka kakinya. Ini ada apa? Nah, setelah itu saya telepon ke bapaknya. Oh ya, ini lagi di rumah sakit katanya, anak lagi sakit, lagi dirawat. Nah, saya langsung datang ke sana. Tiba-tiba eh, bapaknya itu menangis, ya menangis dan mendapatkan informasi bahwa katanya kata dokter ini bukan sakit panas, ini ada Indikasi indikasi penganiayaan. Nah, kata Pak Awang ini Anwar Satibi ini ya, Pak Anwar ini di atas dari dokter. Nah, saya merasa penasaran. Duh, jangan-jangan siapa ini yang menganiaya anak tersebut? Makanya saya izin kita Kasihan. langsung tanya kepada Dede. almarhum waktu itu sesuai dengan ada yang di video. Nah, mengakui anak tersebut adalah dikasih minum air panas. Ya, dikasih minum panas dan juga pernah dianiaya dan dia menunjukin ke arah pipinya juga. Nah, di situ sampai bertengkar, ya, bertengkar. Saya relay. Nah, juga waktu itu cerita anak itu bahwa awalnya ya mungkin sering berantem dulu-dulunya mungkin ya karena mungkin kesel dia nggak pernah cerita. Kalau sama bapaknya nggak mau cerita. Kalau sama saya sama istri saya dia cerita. Dan saya tanya juga itu dianiaya di mana? Dia cerita bilang di luar. Nah saya itu di luar itu di mana? Apakah di luar kamar atau di luar rumah? Nah itu tidak bisa menjawab lagi ya. Tapi yang jelas waktu itu oleh siapa dianiaya itu? Katanya bilang oleh mama ya, yang namanya mama itu saya juga nggak tahu ya. Saya juga takut salah menunjukkan kalau memang misalkan ke ibu tirinya. Saya tidak, untuk saat ini saya tidak mau menuduh siapapun ya, yang penting pengakuan anak tersebut dianiaya itu oleh mamahnya. Nah yang mama yang mana kan nggak tahu ya. Nah itu selanjutnya kita serahkan dari pihak kepolisian Oke, Pak. untuk bikin laporan. Oke. Oke Pak, Pak Mas, Isep aku nanya sedikit. nih, mungkin bentar Pak, Pak mungkin perilaku Ibu Tiri ini terhadap si Nizam itu gimana sih Pak? Maksudnya keseharian di rumah gitu, maksudnya maksud saya kenapa bisa sampai Goblok aja. menyiksa seperti itu gitu? Ini kan bukan yang pertama kali
kan sebelum-sebelumnya udah gitu. Apa penyebabnya gitu? Apakah emang tidak akur? Apa gimana gitu? Ada Gini ya, kalau sepengetahuan saya, memang ini awal mula ya sebelum sebelum dimasukkan ke pesantren, makanya anak tersebut udah kesel dikarenakan saling bertengkar, bapaknya itu mempermasalahkan anak saja, dikarenakan ibu tirinya itu punya anak angkat dua, nah dari bapak awang juga satu, dia tiga, ini sering berantem. Nah, akhirnya berantem anak, jadi berantem orang tua. Nah, hampir setiap berantem itu saya yang menyelesaikan masalah. Udah saya kesal, kita udah aja gini aja. Biar aman, anak tersebut udah aja yang anak dari Pak Anwar Satibi masukkan ke pesantren, yang itu mungkin pegangan saya pesantrennya, yang satu lagi dipesantrenkan ke Dida Bahari, ya itu. Jadi beda beda pesantren. Karena kan awalnya itu memang sering bertengkar. Yang masalah bertengkar itu masalah anak aja terus. Oh, jadi Gitu, Bang. penyebabnya itu karena emang ada maksudnya emang anak-anak dari ibu tirinya ini emang tidak akur ya bersama Nizam ya. Betul, Sampai betul, kesalahannya ke Nizam gitu. betul. Nah, selain itu Pak, mungkin ada motif lain kan? Mungkin dari ibu tirinya sendiri, maksudnya selain dari anak itu, apakah ada masalah lain bersama si Bapak Anwar gitu, yang akhirnya dilampiasin ke Nizam gitu? Apakah ada? nggak ada nggak ada karena waktu itu saya sebelum kerja pun ke Sukabumi, Harus saya suaranya. sangat lagi harmonis-harmonisnya sama istri gitu. Jadi bukan dalam konteks lagi berantem, lagi bertengkar, bukan gitu. Cuman ini feeling saya Kang ya, feeling saya mungkin dia cemburu sosial mungkin ya. Karena anak saya ada di rumah mau mau puasa itu gitu. Anak dia nggak ada gitu. Pak Isep, sedikit Pak Isep, kalau soal apa ya, isu katanya Nizam ini ada sakit autoimun itu gimana Pak Isep? Itu gini, Itu kayaknya nggak itu ada gini, deh. itu gini. Saya yang menjawab ya. Saya ini ayahnya dan yang selalu memperhatikan anak saya itu saya. Jadi kalau memang ada penyakit itu, mungkin harus saya paling dulu yang tahu. Kok jadi ini jadi orang lain yang yang tahu gitu. Jadi Soalnya gini, kan kondisi anak saya baik-baik saja. Jadi selama ini kondisi anak saya baik-baik saja, sehat-sehat saja, ngapain saya ngobatin anak? Hmm. Kalau anak saya sakit, mungkin saya kan udah dibawa berobat sama saya dari dulu juga. Karena aneh, ini tiba-tiba ada statement anak saya punya kanker darah autoimun. Ini dari mana? Saya juga nggak ngerti gitu. Bener-bener nggak ngerti. Kalau saya udah bawa anak saya, misal misal dulu anak saya sakit, terus saya bawa ke dokter, diperiksa, terus dokter yang menyatakan ke saya, Pak Anwar, anak Pak Anwar ini mengalami sakit kanker darah autoimun. Saya masuk akal. Ini kok tiba-tiba orang lain, bukan dokter, yang menyampaikan di publik bahwa anak saya mengalami penyakit kanker darah autoimun. Ini dari mana sumbernya? Oke. Pokoknya saya minta laporan saya yang dulu tahun 2025 itu bila perlu diangkat kembali agar anaknya juga ikut. Jadi baik. saya waktu saya ada di rumah, misal anak itu tidak ada, tapi pas saya keluar, misal anak itu datang ke rumah. Karena ini sudah terjadi waktu saya pulang ke Garut ke mama saya. Istri saya bilang, ya jangan dulu pulang. Kalau ayah pulang sekarang, ayah lagi banyak masalah di sini. Istri saya nggak tahu saya mau pulang. Pas pulang, anak itu ada di rumah. Dan pas saya sampai, anak itu lari. Makanan di rumah itu buah-buahan apa semua ada. Jadi anak itu lari gitu. Jadi yang saya pikir sekarang, jangan-jangan waktu saya pergi anak itu datang gitu. Karena anak itu kan Oke, disembunyikan sama istri saya. Jadi ini pemikiran saya ya gitu. Jadi saya kepikiran jangan-jangan waktu saya pergi ke Sukabumi anak itu datang ke rumah gitu. baik. Boleh saya menambahkan, Pak? Kang Deddy ya mungkin gimana
Kang Jadi Dede, gini, apakah bisa ya. gitu laporan yang 2005 diaktifkan kembali? Baik, gini ya, saya tadi kan host nanya kepada klien kami bagaimana menyikapi laporan di KPAI. Ya, ini perkara hari ini tidak ada hubungan dengan laporan yang dilakukan oleh mantan istrinya. Jadi saya mohon semua fokus terhadap kasus ini dulu. Jadi jangan dibawa digiring kemana-mana. Ini sudah mulai apa ya? Banyak opini-opini menggiring bahwa bapaknya seperti ini, ibunya seperti ini. Kita jangan sampai terbawa kepada area itu. Jadi khusus kita kasus yang ini dulu nih. Kalaupun ada permasalahan sebelum perceraian atau sesudah perceraian dengan istri yang pertama, itu nanti dulu. Maksud saya begitu. Jadi ini yang berhubungan dengan matinya orang yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Ya, siapa yang melakukan perbuatan itu dan harus dihukum. Nah, dalam informasi yang didapat dari media sosial yang disampaikan oleh beberapa orang medsos bahwa ada pengakuan, ada saksi, ada dokter, ya, ada beberapa keterangan dari tetangga. Itu kita serahkan semua keterangan itu kepada pihak penyidik. Ya. Ya, jadi tolong kepada melakukan siapa yang turut serta, kan ada nanti. Kalaupun dalam penyidikan nanti ada muncul orang lain, ke satu, kedua, itu bisa diterapkan pasal 55. Jadi tolong hari ini kita berikan kepercayaan kepada penyidik untuk melakukan penyidikannya secara profesional. Saya selaku PH di sini, apapun yang dilakukan pihak ketiga, pihak yang lain ikut campur dalam masalah ini, saya tetap akan membela klien kami. Akan membela ya, yang tidak rasional saya kepinggirkan, yang rasional saya hadapi. Karena kita ini jelas negara kita negara hukum, ya. Jangan dibuat narasi-narasi, jangan dibuat apa ya berita-berita yang hoak yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Apa yang sampaikan klien kami memang benar. Dalam sekejap bisa menjudge bahwa anak itu punya penyakit autoimun, nggak mungkin. Autoimun itu ada proses, ya, harus ada keterangan dokter, harus ada lab, harus ada hasil pemeriksaan medis, nggak bisa. Makanya bingung sebagai bapaknya hari ini ada bahwa anaknya itu punya penyakit autoimun dengan dadakan, nggak mungkin, ya. Logika hukum saya nggak masuk di situ, ya. Gitu. Siapapun hari ini yang melaporkan klien kami, orang tuanya juga, kakeknya, ya, saya sebagai kuasa hukum, saya paling depan untuk membela mereka hari ini dan ke depannya. Gitu. Jadi sekali lagi saya minta beri kesempatan penyidik, dan saya sudah bilang pada waktu di Polres kemarin, saya minta penyidik profesional, ya. Dan hari ini kita hanya menduga, siapa pelakunya belum tahu. Yang bisa membuktikan, yang bisa menentukan bahwa pelakunya si A, si B itu adalah nanti penyidik dari kepolisian Polres Sukabumi. Kita hanya dugaan. Dan siapa yang benar, di mana keadilan nanti di pengadilan. Jadi hari ini kita tidak menjudge siapapun, klien kami tidak menjudge.
bahwa Oke, yang oke. bersalah ini, bahwa yang melakukan ini tidak hari ini. Jadi Kang. posisinya kita semua dugaan. Tapi kan Begitu udah proses eh, izin, gimana? tapi udah sampai tahap penyidikan. Berarti udah ada polisi udah akan menentukan tersangka ya, Bang? Betul. Kalau baru dinaikkan jadi penyidikan, belum tentu yang yang menjadi tersangkanya siapa belum tentu. Nanti kita lihat. Pasti polisi saya lihat itu 24 jam maraton memeriksa saksi-saksi. Di TKP semuanya sudah diperiksa dan sudah melakukan gelar perkara beberapa kali, dan kemarin sudah diputuskan bahwa ini dinaikkan menjadi penyidikan. Berarti kalau udah penyidikan pasti ada orang yang menjadi tersangka, atau 1 orang, 2 orang, dan lain-lainnya. Nanti kita lihat saja.